Shalom teman-teman, selamat datang, selamat bergabung di ibadah kita pada malam hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, dimanapun teman-teman berada, dan apapun keadaan kita, Tuhan Yesus pasti menyertai kita, amin. Dan pada saat malam ini kita akan mulai ibadah kita sebentar lagi, dan sebelumnya kita akan menaikkan doa syafaat. Mari teman-teman kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh ada saat ini Tuhan, kalau kami boleh hidup sehat hari ini Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, apapun posisi kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Apapun masa depan kami ya Tuhan, kami yakin Tuhan bersama-Mu, selama kami memiliki pengharapan kepada-Mu Tuhan, masa depan kami akan cerah ya Tuhan. Masa depan kami sungguh ada Tuhan, dan itulah yang terbaik yang Tuhan sediakan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau lihat Bapak, kalau negara kami Tuhan, bangsa kami sudah mengalami pandemi corona ini ya Tuhan, udah hampir 2 tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sebentar lagi Tuhan Kau akan memulihkan negara kami ya Tuhan. Berkat-Mu akan tercurah bagi Indonesia ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan Bapak Presiden kami ya Tuhan, Wakil ya Tuhan, dan Menteri ya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat ya Tuhan untuk bisa mengatur bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan yang di Kapuk dan di Vitara Tuhan. Kau berkati ya Tuhan tiap-tiap unit ibadah Tuhan, sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, ibadah umas, ibadah raya ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, walaupun saat ini kami belum bisa bertatap muka Tuhan, saat ini kami masih online, tapi kami percaya Tuhan, kesetiaan kami akan selalu ada padamu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, beserta keluarga Tuhan. Kiranya Kau berikan beliau kesehatan Tuhan, Kau berikan beliau kemampuan Tuhan untuk mengatur ya Tuhan gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun keadaan yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang sedang sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Mungkin mereka ada yang sedang mengalami kehilangan Tuhan, Kau berikan penghiburan ya Tuhan. Dan untuk mereka yang sedang mengalami masalah ya Tuhan, Kau berikan jalan keluar ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Kau pimpin dan sertai ibadah kami ya Tuhan. Sehingga kami pulang dari ibadah ini ya Tuhan, kami selesai dari ibadah Zoom ini Tuhan, kami tidak seperti dulu lagi ya Tuhan, hidup kami menerima berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom teman-teman, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan, terima kasih Bapa, karena kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami. Kami tahu kasih-Mu besar Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau selalu mengasihi kami, menuntun kami. Apapun masalah kehidupan kami, Engkau selalu ada ya Bapa. Kita mau sama-sama katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa ajar kami, Bapa ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu.
berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita sama-sama katakan lagi, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan Tuhan, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa ajar kami, Bapa ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita mau katakan lagi, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih rancanganmu sempurna Tuhan, kami bersyukur Engkau baik Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
teman-teman untuk sembah Dia, teman-teman. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, karena besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan-Mu. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kami dapat melewati setiap persoalan. Semua berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Syukur Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau. Terima kasih Tuhan. Syukur Engkau baik Bapa, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Katakan lagi, seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Yes. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Teman-teman angkat tangan kita mau katakan lagi, seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anak, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Bahkan rancangan Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saya serahkan kepada Ko Andres.
Tuhan kumpulkan setiap kami, sekalipun kami melalui Zoom, namun kami percaya Tuhan kami bersuka cita bertemu satu sama lain Tuhan dalam ibadah ini. Dan ketika kami meninggikan namamu, Engkau mencurahkan lawatanmu, hadiratmu, urapanmu Tuhan, mujizatmu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami siap Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap kami mendengarkan, semua kami diberkati Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Jelas ya suaranya ya. Boleh kasih reaction? Ya, kita boleh reaction ya. Oke, tunggu ya, saya share dulu ya. Kok nggak bisa share screen ya? Ada yang bisa bantu di mana share screen? Oke. Jelas semuanya? Jelas ya? Jelas, jelas. Screen-nya jelas ya. Oke, kita hari ini mau berbicara tentang mengejar masa depan sesuai dengan tema yang diberikan buat saya, yaitu tentang bagaimana kita supaya dapat meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 ya. Kebetulan ayatnya nggak terlalu panjang, boleh buka dari handphone, dari Alkitab, whatever ya, semuanya boleh kita sama-sama simak ayat ini. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat terakhir, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin buat firman Tuhan. Nah, kita akan berbicara tentang mengejar masa depan. Ya, dalam suratan dikatakan tentang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, yaitu surat Yakobus. Nah, firman Tuhan berkata semua kita tentu memiliki cita-cita. Ya, setuju dengan saya. Semua kita memiliki cita-cita, kita memiliki harapan, kita memiliki mimpi, kita memiliki visi, impian, rencana, dan kata-kata yang sejenis. Inilah kita punya target, kita punya future, masa depan. Apapun, semua harapan dan impian kita rindu untuk kita dapat mencapainya. Setuju ya semuanya? Kita punya mimpi, kita punya rencana, kita rindu itu semua dapat tercapai di masa depan kita. Oleh sebab itu makanya dikatakan cita-cita, impian yang akan kita dapatkan di hari depan kemudian kelak. Nah, pertanyaannya, apakah semua harapan dan impian bisa terlaksana? Faktanya ya, kenyataannya ada cita-cita dan harapan yang tidak terlaksana. Bahkan ya mungkin tertunda sampai kita udah tunggu begitu lama tidak terlaksana. Ngaco dari cita-cita, dari impian, dari harapan yang kita rindukan. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentunya bagaimana caranya agar cita-cita kita, masa depan kita, pengharapan kita dapat terlaksana. Nah, bagaimana ketika, ini yang perlu kita pelajari juga, harapan-harapan belum menjadi kenyataan, atau cita-cita kita belum terrealisasi, bahkan gagal, tidak terlaksana. Nah, kita akan bahas dua hal ini nih. Kalau terlaksana, ya pasti nggak perlu bahas terlalu panjang. Kita semua pasti senang karena kita sudah mencapai target, sudah mendapat cita-cita kita. Nah, yang kita perlu garis bawahi adalah ketika kita tidak terlaksana, bagaimana perasaan kita, bagaimana hati kita, motivasi kita. Nah, kita akan belajar tentang mengejar masa depan.
Oke, nah ada beberapa hal yang saya temukan, kenapa sih rata-rata cita-cita itu kadang tidak terlaksana, ya. Yang saya garis bawahi adalah kita tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, libatkan Tuhan dalam segala hal. Akui Tuhan dalam segala lakumu. Yes, mungkin kita tergolong dari latar belakang orang kaya. Kita mau minta apa aja boleh sama orang tua kita. Atau kita menginginkan sesuatu dalam tempo sesingkat-singkatnya, waktu secepat-cepatnya. Bahkan hari ini, itu pun sangat mudah. Kalau menurut saya, itu bukan cita-cita, itu bukan masa depan. Itu apa? Itu adalah kesempatan aja, itu adalah bonus, itu adalah jackpot gitu. Tanpa kita berusaha bekerja keras bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Tapi yang, kita bahas malam hari ini adalah, secara umum, waktu kita tidak memiliki daya, kita tidak memiliki materi yang cukup, kita tidak memiliki kemampuan, tapi kenapa, cita-cita terkadang tidak terlaksana sesuai dengan harapan kita. Yang pertama seringkali menurut survei terjadi adalah tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal. Malam hari ini, mari kita undang Tuhan dalam setiap cita-cita kita, dalam setiap masa depan kita, dalam setiap kehidupan kita, future kita, program kita. Libatkan Tuhan. Biar Tuhan berjalan di depan, kita di belakang. Bahkan ada katakan, Tuhan, jikalau engkau tidak menuntun, jikalau engkau tidak berjalan bersamaku, ku tak mau melangkah. Pernah dengar gak lagu itu? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Dengan jelas bahwa kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau melibatkan Tuhan dalam segala hal. Maka cita-cita dapat terlaksana dengan baik. Nah, beberapa hal lagi. Kenapa cita-cita tidak terlaksana? Yang berikutnya, karena kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Terkadang manusia itu ya jelas punya roh ambisi. Manusia seakan-akan berpikir seperti ini, ah ini kan masalah gampang. Contoh, mau pilih sekolah misalnya, mau nembak pacar misalnya, mau dapat kerjaan misalnya, atau berbagai pilihan hidup. Ah, jawaban Tuhan kok lama sekali ya. Jangan-jangan Tuhan lupa kali, atau jangan-jangan masalah kecil Tuhan nggak mau mikirin, atau Tuhan udah serahin semua sama saya. Jadi kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, sehingga kita mengambil salah langkah. Ada yang berhasil, namun ujungnya kepada kekecewaan. Ingat, penyesalan selalu terjadi di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Nah, makanya seringkali orang menyesal di akhir, "Aduh, harusnya jangan begini, harusnya saya mengambil langkah ini, kenapa ini yang saya lakukan?" Karena kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ingat, karena nggak sabar akan pertobatan kota Niniwe, Yunus pergi Tarsis. Akhirnya apa? Dia mengacaukan seluruh rencana Tuhan yang indah. Dia tidak sabar menunggu pertobatan waktunya Tuhan. Sehingga apa? Dia menerima celaka. Mungkin dalam perjalanan dia berpikir, wah saya pasti enak, saya pasti begini, gini, gini. Saya jauh daripada yang gak enak-enak. Akhirnya apa? Masalah. Akhirnya apa? Maut menjemputnya. Tapi Yunus adalah salah satu yang dipakai Tuhan mendapat pemulihan. Nah, tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Seringkali kan kalau keputusan-keputusan vital itu nggak bisa terulang kembali. Contohnya, memilih pacar yang salah. Kan nggak mungkin dalam sebulan kita diskon. Punya pacar 10 hari sekali. Jadi ada berapa? 3 pacar yang merasa nggak cocok. Kan nggak mungkin begitu kan? Retur lagi, cari yang lain. Kita nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, sabar, berdiam sambil berusaha, tunggu tanggal mainnya. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan tunjukkan waktu yang terbaik. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Nah, yang ketiga, kenapa seakan-akan cita-cita tidak terlaksana? Ini yang saya dapatkan. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal, kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Yang ketiga, ternyata ada rencana Tuhan yang lebih indah. Ingat, kalau Tuhan berikan kita cepat, kita akan menjadi sombong. Hari ini, saya mau sepeda yang bagus, langsung ada di depan rumah. Hari ini, saya mau motor Ninja, ganti, nggak Sirox terus, wah langsung ada motor baru di depan. Hari ini saya mau kendaraan yang stangnya nggak lurus, stangnya bulat sekarang, mau ada langsung di depan. Wah, itu kita sama aja mencari dukun. Kita sama aja
mencari jin ya. Jadi kita tidak mengandalkan Tuhan, ternyata kita mengandalkan manusia. Padahal ada rencana Tuhan yang lebih indah, dengan jalan yang lebih indah, dengan waktu yang kita tidak bisa tebak. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Kalau terlalu cepat membuat kita sombong. Waktu Tuhan juga tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama membuat kita semakin murtad, semakin kita tidak mempercayai Tuhan. Tapi percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kita tidak pahami, walau kita tidak mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan, tapi percayalah, waktu Tuhan ada rencana Tuhan yang lebih indah dari yang kita pikirkan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati kita pikirkan, enggak pernah mimpi. Ternyata Tuhan sediakan lebih dari itu semua. Yang terbaik bagi anak-anaknya yang mengasihi, mengandalkan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Rencana Tuhan lebih indah, jauh daripada semua. Nah, berikutnya, mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Ternyata ketika kita sadar, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena Dia yang menciptakan hidup kita, Dia yang tahu seluruh hidup kita. Langit, bumi, dan segala isinya Dia yang punya. Dia yang tahu akan masa depan kita. Dia tahu. Ingat, iblis itu tahu cuman mengintimidasi masa lalu kita. Iblis itu nggak pernah dapat contekan dari Tuhan sekalipun mengenai masa depan kita. Hal yang tidak bisa dia lakukan selain menipu adalah dia tidak tahu tentang masa depan kita. Tapi kita punya pribadi, sahabat yang terbaik, Tuhan Raja yang kita sembah. Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu masa lalumu, dia tahu hari ini, dia tahu akan masa depanmu. Oleh sebab itu jangan ragu, nantikan Tuhan, libatkan Tuhan, percaya rencana Tuhan lebih indah dari hal-hal yang kita duga. Lebih indah dari yang kita pikirkan. Lebih indah, lebih mulia dari yang timbul dalam hati kita. Ternyata Tuhan sediakan semua yang terbaik tepat pada waktunya. Kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Ada 3 lagi, saya simpulkan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Nah, firman Tuhan tadi kita baca, hari ini besok kami berangkat ke kota Anu dan sana kami akan tinggal setahun dan berdagang mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Nah, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Manusia hanya tahu apa yang terjadi pada masa lalu. Kita terintimidasi akan masa lalu kita. Kita terintimidasi hari ini, kemarin. Tapi kita nggak pernah terintimidasi akan masa lalu, masa depan. Kenapa? Karena masa depan adalah momen yang belum kita jalani. Jadi kayak dakdikduk, surprise, apa yang akan kita hadapi. Karena itu rahasia Tuhan. Sampai Tuhan pun tidak pernah membocorkan rahasianya kepada iblis untuk mengintimidasi tentang masa depan kita. Kerjaannya hanya mengintimidasi masa lalu kita. Oleh sebab itu, kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian akan hari depan kita. Ya, iblis pun tidak tahu. Kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya karena kita tahu kalau hari ini gagal, kalau hari ini kita jatuh, orang benar sekalipun jatuh pasti akan bangkit. Kalau hari ini kita gagal, mari bangkit. Pasti akan ada kemenangan. Sekalipun satu pintu tertutup, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat yang lain. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang mengangkat setiap kita, tidak ada yang dapat merendahkan kita. Amin. Itulah firman Tuhan berkata bagi kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Lalu katakan karena hidup ini singkat. Singkat seperti apa? Seperti uap. Pernah masak air ya? Pernah masak Indomie ya? Ya, itu uapnya naik. Tapi uap air itu tidak berbentuk zat padat. Dia berubah menjadi gas. Dia setelah cair, uap, dia hilang. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap seperti gas. Sama kehidupan kita. Beberapa orang ya, ini masa-masa eliminasi. Kelihatannya sehat. Tiba-tiba masa kontraknya di bumi udah habis. Kembali kepada rumah Bapak. Karena hidup ini singkat. Nggak ada asuransi, tidak ada apapun yang memberikan jaminan kapan kita menutup usia. Berjaga-jaga, ya tentu
Kita harus berjaga-jaga, kita harus berwaspada, kita harus bersiaga senantiasa. Karena hidup ini singkat, dikatakan seperti uap. Tetapi percayalah, libatkan Tuhan dalam segala hal. Alkitab berkata, karena Tuhan memiliki rencana yang indah untuk masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Hari depan yang penuh dengan harapan. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah untuk masa depan kita. Dan hanya Tuhan yang tahu rancangan yang terbaik akan hidup kita. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah lupa. Dia bukanlah orang yang gampangan, dia adalah pribadi satu-satunya yang mulia. Yang tidak pernah melalaikan setiap janji dan firman-Nya. Bagaimana caranya untuk kita meraih masa depan kita? Untuk mencapai masa depan kita, cita-cita kita, apa yang harus kita lakukan? Dalam kitab yang tadi kita baca, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kalau boleh saya simpulkan malam hari ini, bagaimana caranya supaya kita dapat meraih, mengejar masa depan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia boleh berencana, kehendak Tuhan saya jadi. Firman Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di keluargaku seperti di surga. Jadilah kehendakku dalam sekolah, pelajaran, studiku, kuliahku, pekerjaanku seperti di surga. Biar kehendak Tuhan yang jadi, yang terbaik. Karena pikiran manusia sempit, tetapi pikiran Allah luas, tidak pernah terbatas. Keinginan manusia sempit, tetapi rencana Tuhan jauh lebih besar, lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Terlalu luas. Sebagai contoh, mungkin kita pernah ke luar negeri. Tapi apa daya, mungkin kita pernah ke satu negara, kedua negara, ketiga negara, bahkan ke 10 negara, atau bolak-balik setiap tahun. Tapi itu terbatas. Kita tidak bisa menjelajahi. Tapi tahu teman-teman semua, siapa yang menciptakan negara-negara? Siapa menciptakan pulau, laut, samudra, lautan, benua, negara, semua kota, bahkan terpencil sekalipun. Itu Tuhan Yesus, Allah. Yesus Kristus yang kita sembah. Allah Bapa di sorga yang punya hikmat, yang memiliki rencana yang indah untuk menciptakan ini semua. Itulah manusia terbatas. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bagaimana caranya agar impian kita, agar masa depan kita, agar cita-cita kita, pengharapan kita dapat menjadi kenyataan. Teman-teman boleh simak yang pertama. Jangan menunda-nunda waktu. Hari ini, kalau ada kesempatan untuk kita masih sekolah, kita masih studi, belajarlah dengan tekun. Ingat, ketika kita belajar, ketika kita menjadi orang yang terdepan, ketika kita memiliki hikmat, maka ada peluang-peluang yang luar biasa. Kita mungkin bisa menjadi murid favorit, sehingga diterima di universitas favorit. Kita mungkin bisa dapat beasiswa karena kita berprestasi, karena kita nilai kita bagus, kita diterima di perusahaan yang terbaik. Karena hari-hari ini mencari orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang jujur, dan orang-orang yang berhikmat, bukan orang-orang yang bodoh. Ya, keberuntungan ada bagi setiap orang. Tetapi kalau ada pertanyaan bagi dunia yang jahat ini, bagi lingkungan sekuler, mereka tentu mencari orang-orang yang predikat. Mereka tentu mencari orang-orang yang berhikmat. Nggak perlu diajarin. Mereka udah tampil dengan paket lengkap. Nah, oleh sebab itu, kalau ada kesempatan masih sekolah, belajarlah dengan tekun. Kalau ada kesempatan masih studi, kejarlah cita-cita setinggi mungkin. Kalau masih ada kesempatan untuk terus kita berkarya dalam bekerja terus dengan jujur, dengan teliti, dengan bijaksana, dengan disiplin. Karena kita percaya upah kita itu Tuhan yang beri. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia akan memberikan kita pengharapan lebih dari apa yang kita pikirkan. Peningkatan karir, peningkatan penghasilan, dan segalanya. Itu fasilitas.
Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Jangan menunda-nunda apapun yang bisa kita lakukan. Engkau yang bekerja, engkau punya peluang bisnis, engkau yang punya prospek, engkau yang punya cita-cita, engkau yang punya ide untuk membuka lahan bisnis atau jualan atau berdagang atau berwirausaha atau berwira swasta ataupun menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan menunda-nunda waktu. Selama itu halal, selama itu positif, tidak menjauhkan dari kasih karunia Tuhan, tidak membuat Tuhan murka, tidak menjadi batu sandungan, segala sesuatu yang positif, lakukanlah. Jangan menunda-nunda waktu. Waktu ini nggak bisa akan terulang. Umur terus bertambah. Kesempatan mungkin 1 kali, 2 kali. Tetapi kesempatan akan mencari orang-orang yang menggunakan kesempatan. Mereka kesempatan selalu berpihak kepada orang-orang yang rajin, orang-orang yang tekun, orang-orang yang bekerja keras, yang ulet, yang berhikmat, dan tidak pernah berputus asa. Untuk meraih masa depan, terus kejar. Jangan menunda-nunda waktu. Yang kedua, taat, hidup takut dan taat akan Tuhan. Waktu kita hidup takut, taat akan Tuhan, jalan kita dikatakan boleh lurus, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, sehingga dibuat berhasil. Ingat, saya pernah khotbah tentang Yusuf, sekalipun dia dibuang di dalam sumur yang tidak berair oleh saudara-saudaranya, sekalipun ia dimasukkan ke dalam penjara, sekalipun ia menjadi office boy di rumah Potifar, sekalipun dia pernah di Mesir sebelum menjadi penguasa, dia pernah jadi jongos, pesuruh segala macam. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia hidup takut, taat akan Tuhan dengan setia. Lihat, level-level kehidupannya terus naik. Siapa sangka dia menjadi orang terpandang di negara orang lain, bukan negaranya, yaitu di Mesir. Dia tidak pernah bercita-cita menjadi pemimpin. Dia tidak pernah bercita-cita menjadi penguasa, apalagi di tempat orang lain. Asal makan, tidur, nyaman, cukup baginya. Tetapi Tuhan melihat hati Yusuf yang penuh dengan rasa takut dan taat akan Tuhan. Dan saya percaya hati seperti Yusuf ada bagi setiap anak-anak muda yang mendengarkan malam hari ini. Tuhan akan melihat hatimu bersinar. Tuhan yang akan lihat hatimu yang penuh dengan rasa takut dan taat akan Tuhan. Tuhan akan mengangkat levelmu semakin tinggi. Ada amin? Percaya Tuhan yang akan membuat masa depan indah bagi setiap kita. Yang terakhir, bagaimana supaya masa depan kita, impian kita menjadi kenyataan yang kita rindu-rindukan. Pesan Tuhan malam hari ini adalah bersedia mengikuti kehendak Tuhan. Artinya apa? Bersedia mengikuti kehendak Tuhan. Jangan memaksakan diri kita. Bukan ego kita, bukan pikiran kita yang terbatas, bukan maunya kita, bukan ambisi kita, tapi kita serahkan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan campur tangan, Tuhan ambil alih, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pengertian, Tuhan beri pewahyuan, Tuhan bahkan berikan mimpi, Tuhan bukakan jalan, bukakan pintu, permudah semuanya, kita siap dibentuk oleh Tuhan, dibentuk menurut bentuk, rupa, rencana, waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita yang terbaik, dan kita percaya tepat pada waktunya Tuhan sediakan itu semua bagi setiap kita. Kelak kita akan berkata, karena kita tidak menunda-nunda waktu, karena kita hidup takut dan taat akan Tuhan, kita mau mengikuti kehendak Tuhan, dibentuk menurut rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kita, maka kemenangan, keberhasilan itulah menjadi bagian kita. Penutupnya malam hari ini, sudahkah hari ini kita memiliki cita-cita, pengharapan, impian tentang masa depan kita yang indah, gemilang? Kalau belum, jangan menyesal. Milikilah cita-cita, milikilah pengharapan, milikilah masa depan, angan-angan yang indah, lebih baik dari hari ini. Dan serahkan seluruh impian kita kepada kehendak Tuhan. Serta hidup kita senantiasa melibatkan Tuhan untuk meraih apa yang kita impikan. Kalau kita punya impian dari Tuhan, maka tidak ada suatu kuasa apapun yang ada di muka bumi ini yang dapat menghalangi semua cita-cita kita, semua impian kita untuk menjadi kenyataan. Karena Tuhan berjalan di depan kita, Dia membukakan jalan
di padang belantara. Sekalipun kita sedang berjalan di fase padang gurun, Dia menggendong kita sampai masa putih rambut kita. Dia tetap Tuhan, tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Boleh dinyalain speakernya, kita baca sama-sama Amsal 23 ayat 18 dengan iman teman-teman semua. Boleh dibuka Amsal 23 ayat 18, saya hitung sampai 3 ya. Dengan iman ya, ini perkataan iman, hikmat daripada Tuhan. Profetik, doa profetik kita di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Karena masa Karena depan masa sungguh depan ada, sungguh ada, harapanmu tidak dan akan harapanmu tidak tidak akan akan hilang. Dua kali lagi ya, 1, 2, 3. Karena Karena masa depan sungguh ada ada dan dan harapanmu tidak akan tidak hilang. akan hilang. Sekali lagi 1, 2, 3. Karena Karena masa depan depan sungguh ada ada harapanmu dan dan harapanmu harapanmu tidak tidak akan akan hilang. Kita berdoa sejenak. Bapa, kami berdoa dengan kesatuan hati, dengan iman kami mau katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami serahkan cita-cita, masa depan, impian, segala kerinduan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau melibatkan Tuhan. Kami mau tidak menunda-nunda waktu. Kamu mau hidup takut dan taat akan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap janji-Mu. Kami lakukan bagian kami. Tuhan akan menggenapi bagian-Mu Tuhan. Engkau akan terus bergerak. Demikian kami akan terus bergerak Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi. Kami percaya Tuhan. Tuhan akan angkat kami menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan pakai kami untuk memimpin. Tuhan akan perbesar kapasitas kami. Memberikan hikmat bagi kami. Apapun yang kami kerjakan selalu berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi hamba-hamba yang diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami yang mendengarkan firman-Mu dan kami akan lakukan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Amin. God bless. Oke, thank you Ko Andris buat sharingnya. Seperti biasa teman-teman, kita sekarang mau ada sharing dan open juga nih untuk Q&A. Buat teman-teman yang mungkin ada question, ada pertanyaan atau mau sharing, boleh open mic-nya atau mau lewat chat juga boleh. Mungkin sebelum sharing, aku boleh sharing juga. Tadi yang aku dapat juga sebenarnya mungkin karena kita takut akan masa depan, karena kita terlalu takut akan masa depan, kadang kita khawatir juga nih akan masa depan kita, dan kita juga cenderung ragu sama Tuhan, apakah benar-benar masa depan tuh benar-benar dikasih kita ke kita gitu kan. Jadi kita lebih takut, ragu sama Tuhan, akhirnya kita untuk berusaha keras pun jadi males, terus jadi gimana ya, untuk takut buat berdoa untuk lebih lagi sama Tuhan juga jadi males gitu kan, karena karena keraguan kita itu sebenarnya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya sekarang ada yang ragu, boleh doa lagi sama Tuhan, minta untuk jalannya lagi biar kita lebih percaya sama Tuhan, apapun rencana yang Tuhan kasih nantinya. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang mau nanya dulu nih? Oke, Riko mau nanya, boleh open mic-nya? Oke, halo Ko Andris. Halo. Thank you buat firmannya kok. Pertanyaanku adalah, kan ini kan soal masa depan ya. Jadi Yes. banyak dari kita yang udah ngedengar firman Tuhan tuh pasti percaya kalau misalnya Tuhan ngejamin masa depan kita, Tuhan tahu yang terbaik buat kita kan. Nah, tapi di satu sisi beberapa dari kita juga terkadang mikir kalau misalnya gimana ya, takut atau bukan takut sih, lebih tepatnya karena Tuhan udah ngejamin masa depannya tuh, jadi kita ya udah ngejalanin aja biasa aja gitu. Jadi mau ngapain aja, masa depan kita udah dijamin sama Tuhan kok, ya tenang aja. Kira-kira pendapat Ko Andris gimana kalau soal ada orang yang seperti itu, dan gimana sih cara menyikapi jaminan Tuhan buat masa depan kita gitu. Thank you.
Ya, saya teringat tentang seorang hamba yang dapat talenta dari Tuhan, dari tuannya. Ada yang dapat 3, 2, 1 segala macam ya. Ada yang dikembangkan, ada yang tidak. Itu sama aja dengan pemberian tentang mengusahakan apa yang ada pada kita sekarang. Nah, apa yang ada padamu? Kalau engkau masih pelajar, yang ada padamu adalah kesempatan untuk belajar. Kalau sekarang ada padamu materi, kamu bisa berusaha, membuka bisnis, membuka lapangan pekerjaan. Kalau sekarang kamu jadi pekerja, apa yang ada padamu? Kamu bisa berinvestasi, kamu bisa meningkatkan karirmu, sehingga kita bisa naik level segala macam. Nah, yang pertama adalah jangan pernah menunda-nunda waktu. Tadi Madeline bagus, ya. Mungkin Madeline pernah mengalami tentang masa lalu seperti itu. Aduh, bisa gak ya? Madeline mungkin udah pernah bekerja di perusahaan A, B, mungkin juga udah sekarang lagi mengembangkan bisnis pribadinya. Pasti ada pernyataan kan dalam pribadi Madeline ya. Gue bisa gak, ragu-ragu deh, berhasil apa enggak, ntar mau gak, ntar laku apa segala macem kan, pasti kan. Nah, kenapa? Ini yang mematahkan semangat. Ini adalah Goliat. Ini adalah raksasa dalam hidup kita. Nah, Goliat ini, saya katakan Goliat ya, roh ketakutan ini loh, yang membuat apa? Nyali kita jadi ciut. Padahal Goliat aja bisa dikalahkan dengan batu yang kecil. Ibaratnya, masalah nggak ada apa-apanya. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Iblis itu udah tumpuan kakinya, tumpuan kaki kita injek-injek. Karena kerjaan mengintimidasi. Kalau orang yang hanya santai nunggu, wah, baiknya ke dukun ya, ke Gunung Kawi ya, langsung lah, pokoknya masa depan pasti ada, ntar Tuhan gini lah, udah kita tidur aja, bangun tidur, bengkak, ya, kolesterol, nggak bisa berbuat apa-apa. Enggak, tapi bagaimana caranya jangan menunda-nunda waktu. Ada kesempatan, maju. Nih kalau ada pertanyaan dalam diri saya pribadi, kalau ada nih ya, kalau saya balik lagi ke 10 tahun sebelum sekarang misalnya, atau 15 tahun sebelum sekarang, ini share aja nih ya. Kira-kira cita-cita saya apa? Saya nggak mau ngambil alih ekonomi. Saya nggak mau kuliah bisnis. Saya mau ngambil kuliah kedokteran. Nah, saya aja sekarang aja masih suka berpikir, kalau kuliah kedokteran lagi udah tuwir gak ya? Hafalannya udah ribet gak ya? Terus belajarnya fisika kimianya udah mentok banget gak ya? Gitu. Kenapa? Karena saya orangnya mau belajar. Saya orangnya mau berusaha. Udah tuwir ya, tanda kutip ya. Apalagi kalian yang punya masa depan. Jangan sampai menyesal. Selama ada kesempatan, tabur yang baik. Jangan santai, jangan menunda-nunda. Sekarang saatnya. Jangan keduluan orang. Aduh, harusnya gue tuh. Aduh, kepikiran kenapa nggak dikerjain. Jangan. Hanya penonton yang jago untuk berkomentar daripada pemain. Tetapi yang mendapatkan hadiah, pemain. Penonton mana dapat piala. Pemain yang dapat piala. Pekerja yang dapat upah. Daripada netizen. Itu sih. Jangan berdiam diri. Oke, Ikut thank you. ambil bagian. Oke, thank you Kodap untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau nanya. Oke, Vanessa boleh open mic-nya untuk bertanya. Nah, Shalom kok, aku mau nanya sedikit, beda dari yang lainnya, mungkin bukan tentang keraguan, tapi lebih ke tips sih, minta tips gitu. Jadi, gimana sih caranya atau tips biar anak muda kayak kita gini, itu tetap punya harapan sama punya tujuan. Soalnya kan terkadang kita tuh selalu dikecewain sama tujuan sama harapan yang kita punya gitu. Contohnya gini, contohnya tahun 2019, aku ceritanya punya plan buat jalan-jalan sama teman-teman. Kita ke Jogja ya atau kemana gitu, udah ngumpulin duit segala macam, tapi malah dikecewain adanya corona gitu. Atau enggak contoh yang kedua, contohnya besok kita akan ada ulangan nih, terus malam-malamnya udah belajar nih, oh harus belajar nih, nilainya harus bagus, tapi besok pas selesai ulangan, nilainya jelek, jadi tuh kayak kita kecewa, terus kita nggak mau belajar lagi, jadi kayak besok-besok nggak usah belajar lagi lah, nggak usah ada harapan lagi lah gitu. Ya. Nah, tipsnya begini kalau menurut saya ya, kan kita tidak tahu akan terjadi besok apa segala macam. Ya, tadi Vanessa bilang udah cita-cita mau ke Jogja, ternyata ada corona. Itu baru Jogja loh. Coba kalau Vanessa niatnya mau ke Los Angeles, mau ke London, apa lebih nggak sakit hati ya? Bener nggak? Nah, sekarang begini masalahnya.
Kita tidak tahu akan masa depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok nih, entar malam jam 9, kita tidak tahu. Tapi kita tahu sekarang adalah kita tetap punya target, kita tetap punya masa depan, kita tetap punya cita-cita, tetap punya impian. Supaya apa? Supaya waktu nggak berlalu begitu saja. Coba Vanessa berpikir deh, ah udahlah, nggak usah belajar. Duh, nggak usah belajar. Jadi keenakan jadi orang malas, ngejeblok, nggak naik kelas. Terus udahlah kuliah, nggak usah belajar. Tahu-tahu sekarang ini maaf kata ya, kalau mau gajinya gede, perusahaan cari orang-orang yang expert, cari orang-orang yang siap pakai, nggak perlu diajarin. Kalau perlu, bisa ini nggak? Bisa. Contoh, banyak perusahaan sekarang mau bayar orang dengan gaji seminimal mungkin, tapi dengan ilmu selengkap mungkin. Udah nggak zamannya orang bodoh gaji besar, kecuali punya usaha sendiri. Kecuali punya usaha papanya. Kecuali ya, lucky deep ada pada hidupnya. 1/1000. Ya, 1/1000. Tapi kalau ada kesempatan untuk berbuat lebih baik, kenapa enggak? Belajar itu kan tidak menyiksa tubuh, tidak membuat kita sakit. Menabung itu tidak menabung akhirnya batak ke Jogja, tapi kita punya tabungan. Ya Pak, siapa tahu enggak jadi ke Jogja. Tahun ini jadinya ke Singapura, tabungannya udah banyak. Bukankah itu lebih baik? Take the positive thinking, whatever you can do, gitu. Apapun yang dapat kita lakukan, ambil positive thinking-nya aja. Ya udah, sekalipun saya nggak boleh ke Jogja, mungkin kalau saya ke Jogja saya kena corona. Misalnya kayak gitu, kita nggak tahu ya gitu kan. Jadi ya kita di sini dulu. Jogja ini selesai, pandemi ini selesai, jangankan Jogja, keliling Nusantara Vanessa bisa pergi. Asal duitnya cukup. Jangan patah semangat. Iya, iya. Oke, jadi intinya kita tetap percaya ya kok sama rencana Tuhan, Iya, karena kita nggak tahu juga ya nantinya akan terjadi hal buruk apa gitu kan ya. iya. Oke, nah teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya tapi malu bisa langsung direct message aja ya ke aku. Nanti aku nggak perlu sebut namanya, nanti cuma jawab pertanyaannya aja. Nah, selanjutnya nih kok ada dari Ko Jerry pertanyaannya, mentalitas seperti apa sih kok yang harus dimiliki anak Tuhan dalam menghadapi masa depan yang uncertain dan realita kehidupan yang kadang nggak sesuai ekspektasi? Kan suka banyak tuh yang maunya kemana, tapi Tuhan bawanya kemana. Terus akhirnya kesel, seperti kuliah juga mau nih di sini, tapi jadinya ke sana gitu. Itu kira-kira gimana kok? Kalau aku kasih praktek kehidupan yang nyata ya. Kalau saya pribadi jangan percaya kepada kemasan. Saya sering beli loh Citato contoh ya, atau merek apalah segala macam, nggak saya sebutin merek. Kayaknya kemasan besar. Sekali kita buka isinya angin. Kok dikit ya? Ternyata mending beli yang kecil-kecil. Murah digabungin jadi banyak. Sama aja gitu. Terkadang kita ini lupa sama kemasan gitu. Jadi kita menganggap tertarik sama kemasan. Maaf, kita lebih tertarik sama kemasan. Kita menganggap rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Kita menganggap keluarga orang lain lebih enak daripada keluarga kita. Kita menganggap kampus orang lebih enak daripada kampus kita. Saya mau katakan dengan pengalaman hidup. Sorry ya teman-teman. Saya punya banyak sekali teman-teman. Maaf. Termasuk saya mungkin. Kita dari kampus-kampus yang nggak terkenal-terkenal banget. Tapi who knows. Salah satu teman saya dengan bangga dia anak Tuhan. Dia dipakai loh untuk sama tim BUMN dalam bidang listrik. Kampus kita mungkin nggak terkenal. Tapi bayangin. Berapa banyak juga orang-orang lulusan sarjana listrik yang hebat. Tapi Tuhan itu nggak menutup mata. Siapapun yang mengandalkan Tuhan, mau latar belakang hitam, putih, keriting, lurus, kampus A, kampus B, keluarga tajir, apa enggak. Tapi kalau udah kehendak Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Teman-teman tahu siapa pemilik Toyota, Astra, segala macam? Itu tukang sapu jalanan loh dulu. Mengenyam pendidikan demikian bagus di sekolahnya? I don't think so. Tapi tahu teman-teman, pemilik Astra, Daihatsu, Toyota, luar biasa. Teman-teman banyak sekali cita-cita yang kita nggak tahu. Teman-teman juga tahu tentang Facebook, Instagram, segala macam. Mereka dari orang-orang biasa loh. Nggak pernah kepikiran. Ya mereka juga nggak di kampus-kampus yang luar biasa. Sekarang ini mereka diundang ke kampus-kampus elit. Tapi siapa yang disangka hari ini kita pakai Instagram,
ya, salah satu orang India. Hari ini kita pakai Facebook, hari ini kita pakai WhatsApp segala macam. Apakah dari latar belakang keluarga? Apakah dari latar belakang kampus yang itu? Bagi saya pribadi tidak menjamin. Tapi kalau ada kesempatan, ambil. Tapi kalau ada tidak ada kesempatan, terbatas, jangan putus asa, jangan bersedih hati. Tuhan bisa ubah batu menjadi roti. Tuhan bisa pakai kampusmu yang meluluskanmu menjadi orang ternama. Siapa tahu di antara kita menjadi gubernur, menjadi duta besar, kerja di kantor perwakilan negara, ambasador. Wow, luar biasa. Jangan terpesona akan packaging, casing. Jangan sekali menilai dari keluarga, penghasilan, apa yang dikendarain segala macam. Andalkan Tuhan aja. Ingat Tuhan yang tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Oke, thank you Ko Jerry pertanyaannya. Next ini ada Gesi, mau tanya boleh open mic-nya? Ya, halo kok, aku mau nanya. Ya, Jadi kan setiap kita kan pasti punya permohonan ya ke Tuhan, punya betul. permintaan itu secara pribadi. Harus Nah, itu banyak. misalkan kita Harus banyak. kalau misalkan kita minta permintaan kita ke Tuhan, tapi nggak kunjung terkabul gitu kok. Terus sebenarnya Tuhan itu kita mau tahu Tuhan itu sebenarnya terima atau menolak gitu, masih setuju gak dengan permintaan kita gitu. Terus kadang kan Tuhan kan suka kasih tanda gitu kok. Kadang kan kita yang nggak peka gitu, kita nggak peka sama tanda-tanda dari Tuhan itu. Itu gimana tuh kok cara kita pahami tanda dari Tuhan itu? Yang dapat mengukur tanda dari Tuhan adalah hati kita sendiri. Gini, kalau saya bisa kasih gambaran ya, ini dalam lingkungan kerja ya, khususnya ya, karena saya pengalaman dari sekolah, kerja sekarang ini. Jadi kalau dalam dunia kerja kan ada ya sales, di atas sales apa? Manager. Nah, biasa kan sales bikin proposal. Bos, boleh gak ke manajernya kasih harga segini biar dapat penjualan nih. Nanti manajer kan ACC, boleh. Ada yang enggak. Janganlah kemurahan. Itu. Kita ini sales. Kita bikin sebanyak-banyaknya. Rencana 100, 200 bikin. Ajuin ke manajer. Bos, boleh gak ini? Kalau nggak boleh, coret aja. Nah, itu jawaban Tuhan. Yang kita tidak dapatkan, pada kita pengen sekali. Maaf ya, saya boleh share di sini ya. Ini buat tadi Gebi ya. Aku pernah memilih untuk tinggal di Singapura. Pernah cerita ya saya pernah ketinggalan pesawat. Jadi saya nggak balik ke Indonesia, nggak ke Jakarta. Saya udah stay di sana. Itu pilihan saya. Karena salah satu negara yang saya sukai dengan tingkat disiplin dan kebersihan di sana. Dengan tingkat perjuangan persaingannya di sana. Yang booming walaupun negara kecil tapi penghasilan booming di sana. Tempat transit terbaik juga di sana. Gitu. Saya ajukan di sana. Saya udah izin sama Bapak Gembala, Ibu di sini. Tapi tahu apa? Ini jawabannya. Kadang Tuhan pakai orang-orang terdekat. Contoh, Ibu Gembala bilang, kamu nggak di sana. Kamu akan kembali. Bapak Gembala pernah bilang, kamu masih ada pelayanan di sini. Dan orang tua saya, kamu nggak di sana. Kamu masih di sini. Walaupun saya ketinggalan pesawat, ada yang nawarin saya tiket gratis dengan promo. Saya bayar cuma-cuma untuk kembali ke Jakarta. Tadinya saya pikir, udah ini jalan Tuhan nih, saya nggak boleh balik. Kadang kita nggak mengerti jalan Tuhan. Tapi begini, kita pasrah aja. Kalau bukan kehendak Tuhan, seperti tadi, coret. Buat hati nggak sejahtera. Buat hati penuh dengan ketakutan. Buat hati kita galau. Pokoknya buat hati kita nggak sejahtera, kita bilang sama Tuhan. Tapi kalau kehendak Tuhan, permudah semuanya. Pertemukan, perlancar. Hati kita sejahtera, saudara-saudara sejahtera, orang tua sejahtera, semuanya, malaikat-malaikat di sekitar kita ya, tanda kutip, orang-orang sekitar kita, malaikat-malaikat kita, sejahtera. Itu jawaban Tuhan. Tapi kalau membuat kita sombong, menjauhkan diri dari Tuhan, orang-orang gak respect sama kita, bukan dari Tuhan. Oke, thank you kok.
Oke, thank you Gaby pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Riko. Boleh Riko tanya lagi mic-nya? Oke, Ko Andres, aku izin nambahin yang tadi boleh nggak? Boleh dong. Itu yang tadi soal keinginan ya yang belum dikabulin dari CGW dan Gesi juga. Kalau menurutku sih, eh, ketika kita punya keinginan pasti kita punya tujuan tersendiri kan. Katakanlah kalau misalnya kita pengen rumah yang lebih layak, berarti kan supaya kita tidurnya bisa lebih nyenyak, atau mungkin kita bisa bersuka cita dan bahagia lebih lagi lah, katakanlah seperti itu. Tapi mungkin aja Tuhan pasti ngedengar. Maksudnya Tuhan pasti ngedengar doa kita, tapi diwujudkannya dalam hal yang berbeda. Contoh misalnya, kita pengen rumah yang lebih nyaman, tapi masalahnya tuh bukan karena rumahnya, tapi dari rasa syukur diri kita sendiri. Nah, Tuhan wujudin doa kita tuh bukan dari ngasih rumah yang lebih layak lagi, tapi ngerubah diri kita supaya kita lebih bersuka cita dengan cara bersyukur sama apa yang kita punya, gitu loh. Jadi Tuhan mewujudkan segala sesuatunya nggak sesuai dengan cara yang kita mau, tapi tujuannya itu pasti sama dengan demi kebaikan juga. Itu sih kalau menurutku. Tuh. Nah, terus pertanyaanku, Andris, soal masa depan, eh, gimana gimana kalau misalnya ada dari kita kan nggak tahu ke depan kita bakal jadi orang yang seperti apa kan. Katakanlah kita jatuh ke dalam dosa, kita ngelakuin hal-hal buruk, kita udah ngerusak diri kita sendiri, sampai katakanlah udah orang-orang tuh ngeliat kita tuh udah nggak ada harapannya lagi lah, udah bakal jadi sampah masyarakat, udah nggak bakal jadi orang yang berguna lagi. Nah, kira-kira apakah masa depan yang dijanjikan Tuhan itu bakalan tetap ada, atau apakah masa depan kita bakalan tetap indah pada akhirnya? Itu, Pak Andres. Thank you. Iya, sesuai dengan firman tadi, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nggak ada satu manusia pun, bahkan orang tua sekalipun yang menutup untuk masa depan kita. Nggak ada. Saya mau katakan tidak ada. Orang-orang yang berhasil punya latar belakang keluarga yang buruk, latar belakang yang tidak asik, latar belakang dari orang-orang yang tidak mampu, tapi mereka menjadi berhasil. Karena saya mau katakan, Tuhan ini ada. Sekalipun kita tidak bisa menjamah, tapi Dia berjanji Dia akan selalu menyertai sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita. Pasti ada. Sekalipun manusia menutup, tapi tidak ada yang mampu untuk menggagalkan setiap rencana Tuhan. Rencananya ya dan amin. Jangan kita khawatir dengan kelemahan kita, ketakutan begitu besar mempengaruhi hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan itu hidup. Tuhan itu alive. Dia ada, Dia senantiasa bagi setiap kita. Dia selalu menyatu dalam kehidupan kita. Saya teringat jadi begini. Untuk masa-masa sekarang, tentang masa depan, seringkali kita meminta, mengada tangan. Saya dapat pesan gini, saatnya tangan kita di atas. Hari ini kita sedang meminta, bagi job, bagi jodoh, bagi materi, bagi berkat, bagi rumah, bagi motor, bagi sepeda, bagi yang lain. Tapi kita tidak mengucap syukur apa yang ada sekarang. Yang kita lupa lakukan adalah tangan di atas. Memberi, menabur, memberkati. Itulah orang-orang yang diperkaya. Itulah orang-orang yang percaya waktu kita melakukan apa yang Tuhan senangi, Dia akan membalas berlipat kali ganda. Dari hal kecil yang kita lakukan. Artinya apa? Kita sudah mengucap syukur, kita tidak menunda-nunda waktu untuk berbuat baik. Kebanyakan orang juga berhasil dari partner-partner, dari kolega-kolega, dari kesempatan yang nggak disangka-sangka. Kita nggak tahu siapa yang bertemu kita besok, seminggu kemudian, bulan depan. Siapa disangka orang-orang yang demikian yang Tuhan pilih untuk mengangkat kita bersama-sama. Oleh sebab itu, belajar juga tangan di atas. Saatnya apa? Berucap syukur dan menabur kebaikan. Jangan begini terus ya. Thank you, Andres. Oke, thank you Kodap untuk pertanyaannya. Oke, sebelumnya untuk kita udah selesai nih Q&A-nya, kita lanjut lagi ya ke acara selanjutnya. Kita baca warta dulu. Thank you Ko Andres juga untuk sesi Q&A-nya. Kita mau baca warta. Si uang bulan dapat kan dia hidup sendiri. Si anaknya jangan ambil buat dia aja tuh. Oke, PRB News 4 September 2021.
Oke, sebelumnya thank you lagi untuk khotbahnya Ko Andris, biar kiranya firman-Nya Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kita dan juga selalu diberkati Tuhan untuk pekerjaan dan pelayanan dan keluarganya. Oke, ini untuk persembahannya bisa di-scan ya teman-teman di layar atau mungkin di screenshot dulu nih biar nanti bisa langsung transfer untuk persembahannya. Untuk persembahannya bisa ditransfer ke BCA 7580557893 atas nama Noviana Suhendra. Dan nantinya bukti transfer boleh dikirim ke Angel TG dengan nomor 087886072322. Mungkin aku kasih waktu untuk 5 detik untuk di screenshot dulu. Oke, next. Nah, untuk hotline COVID-19, bagi teman-teman dan keluarga yang mungkin terpapar COVID-19, bisa memberikan informasi ke Satgas COVID KBI IFC. Untuk dadap itu ada PDP Tongku dengan nomor 0812 3170 8032 dan di Kapuk dengan Bapak Denny dengan nomor 0815 1087 9519. Boleh di screenshot juga teman-teman. Oke, boleh next. Oke, itu aja warta kita minggu ini. Ya, kita bertemu lagi nanti dengan minggu depan. Saya kembalikan ke WL-nya GBGC. Oke, Cimedi, terima kasih. Oke, teman-teman, kita sebelum mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita mau angkat satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan lagi, penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, arti kehadiran Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada Ko Andris untuk doa penutup dan doa berkat. Sorry, Ko Andris ke-mute. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan buat setiap berkat anugerah-Mu. Kami boleh berkomunitas satu sama lain, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami boleh bersemangat ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau melibatkan Tuhan dalam segala hal, kami tidak mau menunda-nunda waktu, kami mau hidup mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk hidup takut dan taat kepada Tuhan, mempercayai Tuhan dan tidak meragukan kuasa, kasih, dan kebenaran-Mu. Kami percaya kami berjalan dengan Tuhan, masa depan yang indah penuh dengan harapan kami dapat capai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa di tempat ini, sepakat mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan setiap masalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Mari arahkan pandangan kita kepada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kasih karunia, urapan Roh Kudus turun bagi setiap kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah, terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama katakan amin. God bless you all. Oke, teman-teman boleh buka kameranya, yuk kita mau foto dulu.